Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Zaki Sadza Effendi dengan NIM 202516600083. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang soalnya adalah akidah iman bagi seseorang merupakan fondasi kehidupan. Dari pancaran iman, maka seseorang akan berperilaku terpuji. A. Jelaskan pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. B. Jelaskan dampak positif seseorang yang berakidah secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah jawabannya. A. Pengertian akidah dari segi bahasa dan istilah. 1. Segi bahasa atau etimologi. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yang dibaca akada, yakidu, atau akidan, yang berarti ikatan, simpul, perjanjian, dan ketetapan yang kuat. Secara bahasa, akidah berarti sesuatu yang diikat dengan kuat dan kokoh dalam hati sehingga tidak mudah lepas atau berubah. 2. Segi istilah atau terminologi. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang kokoh dan pasti di dalam hati, tanpa disertai keraguan sedikit pun terhadap segala sesuatu yang wajib diimani. Ruang lingkup akidah dalam Islam mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta kodok dan kodar. Dengan demikian, akidah identik dengan rukun iman. B. Dampak positif akidah yang benar dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki akidah yang benar akan memperoleh dampak positif sebagai berikut. 1. Memiliki tujuan hidup yang jelas. Keimanan kepada Allah dan hari akhir menjadikan seseorang menyadari bahwa kehidupan dunia bersifat sementara dan merupakan ladang untuk kehidupan akhirat. Hal ini mendorongnya menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan terarah. 2. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Keyakinan terhadap kodok dan kodar membuat seseorang telah menghadapi musibah dan tidak berputus asa ketika mengalami kegagalan. Ia meyakini bahwa segala ketentuan Allah mengandung hikmah. 3. Membentuk akhlak mulia. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dan Maha mengetahui mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik, jujur, amanah, dan menjauhi perbuatan tercela meskipun tidak ada orang lain yang melihat. 4. Menjadi pribadi yang berprinsip dan istiqomah. Akidah yang kokoh menjadi filter bagi seseorang dalam menyikapi berbagai pengaruh negatif dari lingkungan. Ia tidak mudah terombang-ambing oleh arus pergaulan yang bertentangan dengan ajaran agama. 5. Mewujudkan hubungan sosial yang harmonis. Iman kepada Allah menumbuhkan rasa persaudaraan, tolong-menolong, toleransi, dan keadilan dalam bermasyarakat. Seseorang akan menghargai orang lain karena menyadari bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan sama di sisinya. Demikian penjelasan dari saya untuk soal nomor 1. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Lestari dengan NIM 202516600084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan agama dari soal nomor 2, yaitu pendidikan AIK di PTMA bukan hanya diupayakan terwujudnya mahasiswa yang cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual serta matang secara emosional. Disinilah pentingnya makna manusia yang multidimensi. A. Apa yang dimaksud dengan manusia multidimensi? Jelaskan. Yang B. Apa yang dimaksud dengan ragam dimensi manusia? Jelaskan. Di sini saya akan menjawab yang A dulu. Apa yang dimaksud dengan manusia multidimensi? Jelaskan. Manusia multidimensi adalah konsep yang memandang manusia bukan makhluk satu arah tunggal, melainkan makhluk utuh yang memiliki berbagai potensi, aspek, dan kapasitas yang saling berkaitan. Berdasarkan konteks teks di atas, manusia multidimensi yang ingin dicapai tidak hanya unggul pada satu sisi, misalnya nilai akademis atau intelektual, melainkan manusia yang berkembang secara seimbang, holistik, mampu menyelaraskan potensi pikir, potensi zikir, potensi
rasa, serta aksi. Yang B, apa yang dimaksud dengan ragam dimensi manusia? Jelaskan. Ragam dimensi manusia merujuk pada berbagai aspek dan potensi bawaan atau fitrah yang melekat pada diri manusia yang perlu ditumbuhkan secara seimbang. Dalam kajian antropologi, pendidikan Islam, dan psikologi, ragam dimensi ini umumnya meliputi dimensi intelektual, dimensi spiritual, dimensi emosional, dimensi sosial, dan dimensi fisik. Melalui pendidikan PTMA, seluruh ragam dimensi ini diasah bersama-sama agar lulusannya menjadi sarjana yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Wahyuristanti dengan NIM 202516600131. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya kelompok 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Bacalah ayat Al-Quran Surat An-Nahl ayat 120 dengan tartil sesuai dengan tajwid. Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beri komentar secukupnya. Dan apa yang dimaksud dengan Tauhid Hanif, jelaskan. Baik, saya akan menjawab. An-Nahl ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Terjemahan, sesungguhnya Ibrahim adalah imam, sosok panutan yang patuh kepada Allah, hanif, lurus, dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Ayat ini memberikan pujian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas keteguhan imannya. Ada 3 kualitas utama Nabi Ibrahim yang disebut dalam ayat ini dan bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, sebagai ummah teladan atau imam. Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang mengumpulkan segala macam kebaikan dalam dirinya, sehingga ia menjadi standar teladan bagi umat manusia setelahnya. Yang kedua, ketaatan yang total atau qanitan. Beliau senantiasa patuh dan tunduk menjalankan perintah Allah tanpa ragu, bahkan dalam ujian-ujian yang sangat berat. Yang ketiga, kemurnian tauhid atau hanifan. Beliau secara tegas memisahkan diri dari segala bentuk kesyirikan dan konsisten berada di atas jalan kebenaran atau tauhid yang lurus. Yang B, tauhid. Tauhid sendiri adalah keyakinan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hanya menyembahnya serta menjauhi segala bentuk syirik. Tauhid Hanif meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam yang teguh beriman dan selalu berpegang pada kebenaran. Sekian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramadhani dengan NIM 202516600085 dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan di nomor 4. Ada anggapan sementara orang bahwa agama sudah kehilangan relevansinya terhadap tata kehidupan modern. Yang A, sebagai orang mahasiswa calon intelektual, bagaimana tanggapan saudara? Jelaskan secara argumentatif. Jawabannya, sebagai mahasiswa dan calon intelektual, saya tidak sepakat dengan anggapan tersebut. Agama tidak kehilangan relevansinya, melainkan mengalami pergeseran peran dari penjelas fenomena alam menjadi penuntun moral. Yang B, apa yang dimaksud integrasi nilai-nilai AIK dengan IPTEK? Jelaskan. Integritas nilai AIK dan dengan IPTEK adalah konsep memadukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan fondasi nilai keislaman, sehingga sains dan agama tidak dipisahkan atau non-dikotomis. Kesimpulan singkat, IPTEK adalah mesin penggerak, sedangkan AIK adalah kemudinya. Tanpa integrasi, kemajuan teknologi berpotensi kebablasan dan merusak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu jawabannya, Islam rahmatan lil alamin berarti Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu membawa kebaikan, kedamaian, keadilan dan kasih sayang bagi semua makhluk, baik manusia, hewan maupun lingkungan. Konsep ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Makna Islam rahmatul lil alamin antara lain yaitu mengajarkan kasih sayang dan toleransi, menegakkan keadilan dan kemanusiaan, menjaga persaudaraan dan kerukunan, menghormati perbedaan dan memelihara kelestarian lingkungan. Dengan demikian, seorang muslim harus menampilkan akhlak yang baik sehingga kehadirannya memberi manfaat dan kedamaian bagi orang lain. Dan pertanyaan yang B adalah Islam sebagai way of life. Berarti Islam merupakan pedoman hidup yang menyeluruh yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, hablum minallah, maupun hubungan dengan sama manusia, hablum minannas. Islam tidak hanya mengatur ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, tetapi mengatur akhlak dan moral, pendidikan dan ilmu pengetahuan, ekonomi dan bisnis, sosial kemasyarakatan, politik dan pemerintahan, hukum, serta budaya. Tujuan Islam sebagai way of life adalah membimbing manusia agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap aktivitas kehidupan hendaknya dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kesimpulannya yaitu, Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif yang menjadi pedoman hidup untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang, bermoral, dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berikut adalah jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.